Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Rafida Muriani dari tim KKN PPM UGM Unit TT 48. Di sini saya akan mensosialisasikan gerakan masker 2 lapis. Penggunaan masker 2 lapis katanya mampu menurunkan resiko untuk terpapar virus COVID-19. Benarkah demikian? Yuk simak penjelasannya pada video berikut ini. CDC Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat baru-baru saja merilis suatu hasil studi yang mereka lakukan tentang penggunaan masker di masyarakat. Nah, penelitian CDC tersebut mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan masker untuk mencegah paparan dari virus COVID-19. Yang pertama dengan kombinasi masker medis dan kain, yaitu masker 2 lapis, dan yang kedua yaitu masker medis dengan simpul ikatan. Yang pertama penggunaan masker 2 lapis, yaitu kombinasi masker medis di dalam dan masker kain di luar. Sebelum memakai masker, sebaiknya kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di bawah air mengalir atau dapat juga menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelumnya kita akan membahas keefektifan masker bedah dalam menghalau paparan virus COVID-19. Menurut hasil penelitian CDC, bila kita hanya menggunakan masker bedah saja, itu tuh mampu memblocking atau menghalangi paparan virus COVID-19 sebesar 56,1%. Hal ini karena masker bedah biasanya terpasang longgar dan masih menyisakan celah di atas hidung dan di pipi. Akibatnya masih ada partikel udara maupun percikan yang bisa masuk dari celah ini. Selain itu, masker bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah hidung. Maka dari itu pastikan kawat kecil atas yang ada di masker tersebut ditekan dan disesuaikan pada bentuk hidung. Kalau masker kain saja itu dapat memblok atau menghalangi paparan virus COVID-19 sebesar 51,4%. Jadi masker kain lebih rendah blockingnya terhadap paparan virus COVID-19 dibanding masker bedah. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi antara masker bedah di dalam dan dilapisi oleh masker kain di luar ini bisa memberikan perlindungan yang lebih baik, yaitu dapat mampu memblok atau menghalangi sampai 85,4% paparan virus COVID-19. Jadi dengan penggunaan masker 2 lapis ini ternyata lebih efektif untuk mencegah paparan virus COVID-19 bagi penggunanya. Pastikan juga dapat bernafas dengan nyaman dan tidak mengalami pusing atau pening. Nah, untuk mengecek apakah ada aliran udara yang masih mengalir dari dalam, yaitu coba hembuskan nafas, kemudian cek di atas hidung, kemudian di samping-samping pipi apakah ada aliran udara. Jika ada, perbaiki posisi masker dan kekencangannya. Mengapa masker 2 lapisnya harus masker bedah dan masker kain? Nah, yang kita tahu bahwa kalau kita menggunakan masker itu selain mencegah paparan udara yang membawa bakteri dan virus itu masuk ke dalam tubuh kita, juga itu harus bisa memudahkan kita untuk bernafas. Nah, kalau misalnya 2 lapisnya itu menggunakan sama-sama masker bedah atau sama-sama masker kain atau sama-sama masker N95 atau bisa juga masker N95 dilapisi dengan masker kain ataupun bedah, itu memang bisa meningkatkan atau membuat blockingnya itu lebih baik. Akan tetapi kebutuhan suplai oksigen juga menurun. Pada penelitian CDC ini, apabila lapisnya itu masker bedah dan masker kain, itu efektivitasnya meningkat. Artinya pun blockingnya itu juga meningkat. Namun, upaya atau kemampuan kita untuk menghirup oksigen atau udara itu tidak terganggu, sehingga kita tetap bisa bernafas dengan aman, nyaman, dan juga lebih efektif untuk mencegah paparan virus COVID-19. Sementara untuk anak-anak, pemakaian masker double tidak direkomendasikan karena dapat membuat anak-anak sulit bernafas. Cara lain untuk membuat masker lebih efektif jika merasa tidak nyaman memakai masker double, itu dapat juga menggunakan masker bedah atau medis yang diikat ujung-ujungnya. Caranya adalah sebagai berikut. Lipat masker bedah atau medis ke arah
arah dalam menjadi dua bagian, sehingga bagian atas dan bawah bertemu. Kemudian membuat simpul ikatan. Ikat tali pengait masker di sisi kiri dan kanan hingga membentuk simpul di dekat masker. Buatlah simpul tersebut sedekat mungkin dengan masker. Kemudian setelah simpul-simpulnya terbuat di sisi kiri dan kanan, lipat sudut-sudut masker ke bagian dalam. Seperti ini, biar terlipat ke arah dalam. Kemudian sisi yang lain juga kita lipat ke arah dalam. Pastikan lagi lipatannya masuk ke arah dalam agar tidak menimbulkan celah lagi di tepi-tepinya. Kemudian kenakan masker, lalu tekan kawat agar mengikuti bentuk hidung sehingga tidak ada celah antara masker dengan wajah. Dengan menggunakan masker seperti ini, yaitu ujung-ujungnya masker medis tersebut diikat, ternyata mampu untuk memblok paparan virus COVID-19 itu sampai 77%. Yang mulanya 56,1%, maka ke 77%. Oh iya, untuk penggunaan masker medis itu maksimal pemakaian 4 jam dalam sekali pakai. Jadi meski ditutup oleh masker lain, masker medis harus tetap dibuang. Sementara itu, masker kain masih bisa digunakan kembali, tapi harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Nah, berikut tips bagaimana mencuci masker kain yang benar. Pertama-tama, cuci tangan terlebih dahulu atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Siapkan air hangat sekitar 60-65 derajat Celcius dan tuang ke dalam baskom, kemudian tambahkan deterjen. Rendam masker selama beberapa menit. Setelah 10 menit, kucek masker dengan lembut hingga bersih. Bilas masker dengan air mengalir hingga bersih. Jemur dengan cara digantung bagian tali agar tetap bersih. Kemudian, setrika masker dengan panas sesuai bahan, dan masker pun disimpan di tempat yang bersih dan siap dipakai. Untuk standar masker, bagaimana sih standar masker medis dan masker kain yang SNI? Adapun spesifikasi masker medis menurut standar SNI 8488/2018
antara lain aman dari bakteri karena teruji perlindungan terhadap bakteri minimal 95%, nyaman untuk bernafas, masker tidak mudah tertembus percikan cairan darah dan droplet, bagian dalam dan luar masker harus dapat teridentifikasi dengan mudah dan jelas, penempatan masker pada wajah longgar, masker dirancang agar tidak rusak dengan mulut, misalnya bisa berbentuk mangkok atau dapil, lulus uji bakteri filtration efficiency in vitro BFE, particle filtration efficiency, breathing resistant, splash resistant, dan flammability. Pada masker kain yang SNI itu yang terdiri dari minimal 2 lapis kain yang terpisah atau menyatu dengan teknik tertentu. Jenis masker kain sendiri ada 3 tipe, yaitu tipe 1 yaitu tipe A untuk penggunaan umum, yang kedua tipe B untuk filtrasi bakteri, yang ketiga tipe C untuk filtrasi partikel. Dari 3 tipe masker kain, masker yang harus dipakai untuk pencegahan COVID-19 yaitu tipe C, masker kain untuk penggunaan filtrasi partikel, dengan syarat minimal 2 lapis kain, kadar formaldehid bebas hingga 75 mg per kilogram, daya serap sebesar kurang lebih sama dengan 60 detik, tahan luntur warna karena pencucian, keringat asam, basah, dan saliva atau air liur, lulus uji efisiensi filtrasi bakteri kurang lebih dari sama dengan 60%, lulus uji efisiensi filtrasi partikulat submikron 0,1 mikron lebih dari sama dengan 60%, dan tekanan diferensial kurang lebih sama dengan 21 mm H2O per cm persegi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.